Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita juga bertambah keilmuannya hari ini. Amin. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian nama-nama dan fungsi Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Hadis. Nah, namun sebelum kita mulai untuk pembahasan kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, tujuan pembelajaran hari ini pertama, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pengertian Al-Hadis, mampu menyebutkan fungsi hadis, dan menyimpulkan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Baik, kita ke pengertian hadis. Nah, pengertian hadis secara bahasa yakni baru, ucapan, cerita. Sedangkan menurut istilah, para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. Setiap suatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, kata kuncinya, segala perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau himmah yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih jelasnya, akan Ibu beri jelasan makna hadis secara istilah tadi ya. Hadis atau disebut juga sunnah. Nah, ini maksud perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk makna hadis perbuatan, yakni penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Kemudian takrir atau penetapan, yakni keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Salah satu contohnya yakni ketika Rasulullah disuguhkan daging biawak, Rasulullah tidak memakannya, namun Rasulullah mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan reaksi apapun kepada sahabatnya yang memakan daging biawak tersebut. Nah, ini termasuk juga takrir, menjadi penetapan yang boleh untuk kita dijadikan hukum. Berikutnya, sifat atau himmah. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun akhlaknya, juga himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal. Sebagai contohnya, keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Walaupun ini belum sempat Rasulullah lakukan, saat itu Rasulullah punya keinginan untuk melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, ini juga menjadi hukum syariat untuk melaksanakan ibadah
puasa sunnah 9 Muharram. Oke, lanjut ke pembahasan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sumber hukum bagi umat Islam yang kedua tadi kan hadis nih, yang merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekertinya Rasulullah, baik biografinya, masa sebelum kenabian maupun sesudahnya. Lalu apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama, mengukuhkan atau menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, kemudian merinci Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, untuk yang fungsi hadis mengukuhkan atau menguatkan hukum, contohnya hukum tentang pentingnya menjauhi dusta. Nah, dalam Al-Quran Allah menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajtanibur rijza, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, ayat Al-Quran tersebut kemudian dikuatkan dengan hadisnya Rasulullah. Ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, qala asyirku billah wa uququl walidain wa kana mutaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zur, yang artinya ingatlah aku akan menjelaskan kepadamu tentang sebesar-besarnya dosa. Jawab para sahabatnya, baik ya Rasulullah. Lalu beliau meneruskan sabdanya, yakni syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar. Kemudian beliau duduk seraya bersabda, awas, jauhilah perkataan dusta. Jadi sama-sama menguatkan hukum. Dalam Al-Quran disebutkan kita dilarang berkata dusta. Hadis Rasulullah menyampaikan hal tersebut juga untuk menjauhi perkataan dusta. Berikutnya, fungsi hadis merinci Al-Quran yang bersifat umum, yaitu maksudnya salah satunya contoh di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Ayat tersebut jelas menyebutkan haram memakan bangkai, tetapi tidak dijelaskan dan tidak dirinci bangkai apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Maka dengan hadis Rasulullah semua menjadi semakin jelas dan terperinci. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Uhillat lana maitatani wad daman, fa ammal maitatani al-hutu wal jaradu wa amad daman fal kabidu wat tihal." Yang artinya dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan 2 macam darah adalah hati dan limpa. Nah, itu fungsi hadis merinci ayat Al-Quran yang bersifat umum. Berikutnya, fungsi hadis menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya, misalnya tentang larangan makan binatang buas. Nah, ini yang sifatnya global atau ada beberapa hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dan menetapkan hukumnya. Hukum tentang hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, aklu kalidina bin minas sibai haram. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Nah,
jadi menetapkan hukum yang belum ada. Tadi di Al-Quran belum dijelaskan atau bersifat umum, hanya tidak memperjelas apa saja binatang yang boleh dimakan dan tidak. Nah, berikutnya membatasi keumuman ayat Al-Quran. Salah satu contohnya wa aqimis shalah wa itaiz zakah farka'u ma'ar raki'in. Salatlah kalian, kemudian Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran tersebut bagaimana tata cara sholat. Nah, jadi hadis Rasulullah menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti melihatku sholat. Nah, itu salah satu dari fungsi hadis yang membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baik, demikian penjelasannya pada hari ini. Ucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Semoga bertambah keilmuannya ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.